Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh salah satu kontributor kita ya. Ketika bekerja di sebuah asrama haji tertua di kotanya. Di mana bangunannya ini bangunan kuno ya. Dan di dalamnya memiliki segudang cerita seram. Dan ini adalah beberapa cerita seram yang akan diceritakan. Tapi sebelumnya buat warga Skaudi semua jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Di share, di komen, dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan ya langsung aja ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Saya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah asrama haji ya di Indonesia. Setiap kota kayaknya ada asrama haji ya. Cuma kotanya saya rasa tidak perlu disebutkan. Dan semua yang nama-nama ya yang ada dalam cerita ini juga harus saya samarkan. Asrama haji tempat saya bekerja ini bisa dibilang sudah tua ya. Bangunannya itu udah berdiri sejak puluhan tahun silam. Memang ada beberapa bangunan tambahan yang dibangun ya. Ya bangunan baru kita sebutnya. Tapi ya bangunan lamanya ini tetap kokoh, masih tetap kokoh berdiri. Dan di bangunan lama inilah banyak cerita-cerita mistis yang saya dengar dari teman-teman atau pegawai lainnya. Ya bukan 1-2 orang aja ya, tapi udah gak kehitung lah cerita-ceritanya dari banyak orang ya. Apalagi kalau kebagian shift malam. Nah, yang saya akan ceritakan ini bukan cerita-cerita yang saya dengar dari orang-orang itu ya, tapi cerita yang beneran saya alami sendiri. Yang juga mungkin tidak ada hubungannya sama penunggu-penunggu, dalam tanda kutip ya, penunggu-penunggu di asrama haji itu. Tapi pengalaman yang saya alami ini bisa dibilang membuat benar-benar ketakutan dan rasa sedih di saat yang bersamaan. Jadi ceritanya saya punya 4 orang teman dekat ya di asrama haji itu. Kita sebut aja namanya Dedi, Fahri, Hari, dan Bahari. Kita tuh emang selalu bareng-bareng. Kalau lagi ada dalam satu shift, pokoknya seru banget ya kalau lagi kebagian shift bareng itu ya makan bareng, tidur bareng. Dan gak jarang juga kita dapat libur bareng. Pokoknya karena sering dapat shift bareng dan libur bareng itulah mungkin kita jadi sangat dekat ya. Dan di sela-sela kesibukan kita juga kalau dapat libur kita biasanya jalan-jalan mancing. Terus ke mall ya. Ya walaupun nggak beli apa-apa ya, keliling-keliling doang. Nonton bioskop bareng, nobar, bola gitu ya. Dan apapun hal-hal yang menyenangkan. Tapi di masa pandemi kemarin, sayangnya ada banyak orang yang diberhentikan ya di asrama haji ini. Dan menyisakan beberapa orang saja. Tapi alhamdulillahnya kami berlima ini masih bersama-sama. Walaupun ya ada konsekuensi gajinya tuh separuhnya dipotong gitu ya. Dan di masa pandemi juga pekerjaan kami yang biasanya cukup banyak ya jadi lebih santai sebenarnya. Karena tamunya tuh sudah mulai sepi ya pada saat itu. Jadi ya kami mencoba mencari kegiatan lain atau side job ketika di luar jam kerja dari asrama haji ini. 4 orang sahabat saya itu yang saya tahu semuanya orang-orang yang baik ya. Ya nakal-nakalnya mereka tuh ya paling apa ya, nyolong-nyolong beli makan diem-diem gitu ya. Lompat pagar, yang gak pernah melakukan hal-hal yang di luar batas lah. Waktu itu saya bareng Bahri, Fahri, dan Hari itu kebagian shift malam. Sementara 2 orang lainnya tuh libur. Jadi kami berpisah bekerja di gedung yang berbeda. Dan gak tahu kenapa malam itu terasa berbeda dari malam biasanya. Saya sih berusaha bersikap biasa aja ya. Tapi gimana ya, bekerja dengan perasaan yang
nggak tahu, susah dijelaskan ya. Perasaannya tuh nggak enak gitu ya. Ya mau nggak mau tetap saya harus jalani pekerjaan ini. Dan pagi harinya saat jam kerja saya selesai, seluruh pekerja di asrama haji dikejutkan oleh teriakan petugas keamanan dari depan gerbang asrama ya. Saya ngelihat banyak orang banget yang ngumpul di situ berhamburan menuju ke arah gerbang. Dan karena penasaran, saya akhirnya ikut berlari ke arah gerbang, dan di depan gerbang sana saya ngelihat sepeda motor yang saya kenal ya. Saya bertanya ke salah satu petugas keamanan yang ada di sana ya. Dan ya benar, dia bilang ada kecelakaan. Kecelakaan antara motor yang tabrakan dengan truk tronton ya. Truk yang besar itu. Dan hal yang membuat saya sangat mengejutkan gitu ya buat saya, yaitu ketika yang saya lihat motor yang rusak, hancur itu, motor yang saya kenal ternyata benar itu adalah milik Bahari. Dan itu artinya Bahari yang kecelakaan. Kemudian saya berlari menerobos kerumunan. Ya benar, ada jasad Bahari di sana yang mengenaskan bentuknya ya. Dari motornya yang hancur dan berserakan itu ada juga beberapa plastik ya, bungkusan yang buat saya juga nggak asing. Dan itu adalah kemasan daging beku yang ada di dapur asrama haji tempat kami bekerja. Tapi kenapa bisa ada di jok motornya Bahari gitu ya? Apa mungkin Bahari ngambil dari dapur atau gimana ya? Emang saya tahu ya, keluarga Bahari itu cukup kesulitan ya mengenai finansial. Apalagi waktu itu masa pandemi yang benar-benar makin membuat orang susah ya, bahkan untuk makan saja. Dan Bahari meninggal ya di tempat, nyawanya tidak tertolong. Saya, Dedi, Fahri, dan Hari ya sudah jelas merasa kehilangan. Bukan tanpa alasan, itu semua kami ngerasa memang udah sering bareng-bareng ya tiap hari bersama gitu. Makanya ada yang kurang rasanya. Sedih ya, sedih banget. Malam harinya saya berusaha tetap biasa aja ya bekerja. Dan berita kematian Bahari yang mengenaskan itu menjadi omongan orang-orang. Apalagi dengan adanya penemuan kemasan daging yang ada di motornya Bahari ini. Saya masih shift malam. Dan malam itu gak tahu kenapa ya kerasa sangat mencekam aja ya. Benar-benar terasa aneh. Lebih aneh dari malam sebelumnya ya. Kalau malam sebelumnya tuh perasaannya gak enak. Nah ini lebih bercampur lagi dengan perasaan sedih. Dengan perasaan takut. Perasaan kehilangan. Semuanya jadi campur aduk gak karuan gitu. Sebelum masuk ke asrama. Itu saya ngerasain hal yang aneh ya. Saya ngelihat bayangan orang itu lagi berdiri di pos keamanan. Ya, bayangannya ada tapi orangnya nggak ada ya. Pas saya deketin, wah badan saya udah mulai merasa merinding nih. Tiba-tiba rasa takut tuh, ya mungkin teman-teman pernah ngerasain ya. Tiba-tiba rasa takut tuh yang ngedrop banget, jadi yang sangat takut banget ya. Dan saya jadi malas lagi untuk ngedeketin pos keamanan itu. Jadi udah deh, saya tinggalin aja. Saya masuk ke dalam lagi dan sampai di dalam asrama. Saya mikir kalau dari postur dan bentuk tubuh bayangan itu ya, itu mengingatkan saya sama sosok Bahari. Dan jadi saya teringat lagi sama kecelakaan yang tadi siang terjadi. Pokoknya malam itu terasa sangat panjang dan terasa sangat lama. Sampai pagi harinya, saya juga ngedengar desas-desus dari para pekerja yang lain dan mereka bilang mereka didatangi oleh sosok Bahari. Begitu juga petugas keamanan. Benar-benar kalau si petugas keamanan ini benar-benar ngelihat wujudnya ya. Kalau saya kan ngelihat bayangannya.
Si petugas keamanan ini benar-benar ngelihat wujud Bahri itu lagi berdiri di sisi jalan. Ya percaya nggak percaya ya, cuma saya memang berusaha untuk menepis semua kata-kata dari atau cerita-cerita dari teman-teman dan petugas keamanan itu. Saya bilang kalau orang udah meninggal itu arwahnya tidak mungkin gentayangan, yang ada itu mungkin jin korin atau jin yang menyerupai saja. Hari-hari berlalu dan berita tentang arwah Bahri yang gentayangan itu ternyata masih santer terdengar. Sosok Bahri sering sekali dilihat berdiri di sisi jalan. Kadang juga lagi berdiri di depan gerbang asrama gitu. Terus berdiri di dekat pos keamanan. Bahkan sahabat saya si Fahri ini mengaku pernah dimintai tolong oleh Bahri untuk mengantarnya pulang. Saya awalnya gak percaya. Sampai akhirnya harus mengalami juga hal yang tidak mengenakan. Waktu itu saya shift siang dan pulangnya malam ya. Selesai kerja, saya siap-siap untuk pulang. Nah malam itu tuh gerimis tuh. Dan itu buat suasana jadi semakin terasa mencekam ya, sepi gitu, gerimis. Dan setelah saya beranjak keluar, tiba di pos keamanan, saya ngelihat petugas keamanan itu biasanya kan ada 3 orang yang berjaga ya. Nah ini cuma sendirian petugas keamanannya. Saya udah pakai motor, mau keluar gerbang, terus saya klakson kan. Nah pas udah keluar gerbang asrama, saya kaget. Itu saya lagi mau ngegas ya, karena pintu gerbang udah dibuka. Saya gas mau keluar gerbang. Saya ngelihat sosok Bahri ini tiba-tiba muncul gitu di pinggir jalan. Hampir aja mau saya tabrak dan saya untungnya sempat ngeremnya. Saya bisa ngelihat mukanya itu dengan jelas. Mukanya tuh pucat, terus kelihatan kayak gimana ya, kayak muka memohon yang memelas gitu ya. Entah dia mengharapkan apa, saya nggak tahu ya. Dan ngelihat pemandangan itu, tubuh saya lemas. Sosok yang menyerupai Bahri itu tiba-tiba dia berjalan ke tengah jalan terus menghilang. Wah, saya nggak berhentinya istighfar tuh, ngusap dada. Rasanya nggak percaya ya, tapi ya itu yang terjadi saat itu. Akhirnya saya gas motor saya pulang ke rumah dan alhamdulillah selamat. Dan keesokan harinya saya mendengar juga bahwa sosok yang menyerupai Bahri ini mengganggu dengan hal yang serupa yang seperti malam saya itu alami gitu ya. Dan tibalah kita di cerita yang terakhir ini, cerita yang lumayan mengerikan buat saya ya, karena dialami bukan hanya saya tapi bersama beberapa sahabat saya. Asrama haji tampak sangat sepi ya di suatu malam yang gelap. Udara dingin juga menyeruak melalui jendela-jendela yang terbuka, membawa angin malam yang masuk tuh kayak suara-suara bisikan gitu ya. Dan tentunya bulu kuduk saya berdiri waktu itu. Dan di tengah kegelapan itu beberapa petugas kebersihan masih ada yang berjaga, termasuk sahabat saya Fahri dan Hari. Cahaya lampu yang agak remang itu menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Tiba-tiba saya, Fahri dan Hari yang lagi bersih-bersih di bagian depan asrama, terus kita mendengar suara kayak motor yang tiba-tiba ngerem gitu ya. Tapi di aspal gitu ya, di aspal yang kering gitu, jadi serak gitu ya. Ngerem mendadak, tapi kita kan bisa ngelihat ke jalan tuh. Suaranya ada, tapi motornya nggak ada. Ini aneh kan. Dan Fahri dan Hari juga saya saling berpandang. Wajah mereka saya bisa ngelihat banget pucat ya. Dan mungkin saya juga ya. Dan kami ngerasain
detak jantung kita tuh kayak terdengar satu sama lain gitu. Saya tanya, Fahri, kamu dengar gak suara tadi? Hari jawab, iya, saya bisa ngelihat getaran suaranya ya. Dia ketakutan. Fahri mengangguk juga. Dan Fahri dan Hari ini akhirnya berjalan perlahan ya menuju pintu depan. Pintu asrama, maksudnya pintu gerbang ya. Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tadi soalnya ada suaranya nih, tapi motornya nggak ada. Akhirnya ya pokoknya kami bertiga ke arah gerbang. Dan kami perhatikan kanan kiri jalan tidak ada apa-apa. Dan kami terkejut ketika kami melihat ada motor yang kami kenal itu adalah motor Bahri. Itu sedang terparkir di samping pos keamanan ya. Jadi harusnya motor itu ketika meleset tadi ya, suara seperti motor mengerem mendadak dan suara seperti motor yang terseret gitu ya. Itu harusnya motornya tuh dalam keadaan jatuh gitu ya. Tapi ini sih enggak, ini sih motornya dan tidak di jalan juga ya. Motornya tuh ada di samping pos keamanan sedang kayak sedang diparkir gitu, standar samping. Si Fahri bilang, itu motor Bahri katanya gitu. Terus kami bertiga, wah. Nah, yang bikin mengejutkannya adalah tiba-tiba dari balik motor itu muncul sosok Bahri. Bahri yang pucat dengan wajah yang masih utuh ya, yang tidak seperti pas kecelakaan itu, masih utuh. Terus kemudian pakaian yang dikenakan terakhir kali dia meninggal, dan dia tuh kayak melambaikan tangan gitu. Pokoknya lambaian khas Bahri itu seperti itu ya, tangan kanan yang ke atas dan seperti menyapa kita bertiga. Itu gelap, tapi kita bisa melihat wajah Bahri. Dan di mulutnya itu si Bahri tuh kayak mau berucap sesuatu tapi nggak keluar gitu, nggak ada suara sama sekali. Dia tuh kayak orang yang terbata-bata tapi nggak ada suaranya sama sekali. Kita yang sempat terdiam beberapa detik memutuskan akhirnya untuk lari bareng-bareng ke dalam bertiga. Dan bikin bingung beberapa orang yang di dalam asrama juga ya. Ada apa? Ya akhirnya saya ceritakan semua tuh di malam hari itu. Ya itu menjadi pengalaman yang tidak pernah kami lupakan sampai saat ini. Dan entah kenapa ya sosok itu menyerupai Bahri yang kami kenal sebagai orang baik. Dan kami juga, khususnya saya ya, selalu berpikir gimana kondisi keluarga Bahri sepeninggal Bahri. Dimana Bahri adalah tulang punggung dari keluarganya. Itu dia Mencekam untuk kali ini. Terima kasih untuk warga Sukawedi yang sudah mendengarkan. Cerita ini dikirim oleh Muhammad Thohir. Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya. Dan untuk warga Sukawedi juga yang punya pengalaman atau cerita horor, silahkan langsung dikirim aja ceritanya ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di share, di komen, di like YouTube di Siwaraisi ya. Dibagikan ke orang-orang yang suka cerita horor juga. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.